Tangis histeris keluarga mewarnai kedatangan 14 jenazah korban kecelakaan maut di Pegunungan Afrak, Papua Barat, Selasa dini hari lalu. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Derok Faturene, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Servasius Leok, salah satu korban bersama dengan 5 jenazah. Servasius Leok, salah satu korban bersama dengan kelima jenazah lainnya, merupakan satu keluarga yang merantau ke tanah Papua dan bekerja di perusahaan tambang emas di Pegunungan Arfak. Namun, nasib naas menimpa mereka ketika truk yang mereka tumpangi terguling dan menewaskan 18 orang. Memang perhatian mereka terhadap anak-anak kami yang meninggal di Papua di kecelakaan hari itu memang sangat luar biasa, dan mereka sangat membantu. Kami juga berterima kasih untuk perusahaan yang tidak lari dari tanggung jawab. Pihak keluarga mengaku sudah ikhlas dan akan segera memakamkan jenazah korban esok hari. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong melaporkan. Sebuah kontainer yang diangkut truk tiba-tiba terjatuh akibat tersangkut pohon di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Truk terjatuh menimpa seorang pengendara motor. Sebuah video amatir merekam saat seorang pria tertimpa kontainer yang diangkut oleh truk di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga yang berada di sekitar lokasi berupaya mengevakuasi korban. Kejadian berawal saat sopir truk hendak mendahului sebuah truk tangki CPO yang berjalan pelan di depannya, namun tersangkut ranting pohon. Karena tidak ada pengaman, kontainer terjatuh ke arah belakang dan menimpa pengendara motor. Sebelah kiri. Kan posisinya mobil rusak itu di kanan jalan. Jalan pelan. Oh, jalan pelan. Soalnya kan posisi jalan sama jalannya masih di sana tadi. Iya, sampai tahu tuh ya. Ini jalan sempit, sampean kontainer mau ngambil jalan kiri. Kalau sampean udah ikuti aja kiri aja. Kasus ini kini ditangani Satlantas Polres Kota Waringin Timur. Polisi sedang memeriksa sopir dan sejumlah saksi. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Beralih ke informasi banjir yang menggenangi RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah ruang perawatan terendam banjir setengah meter. Pasien berharap bisa dipindahkan ke ruang yang aman dari banjir. Beginilah kondisi sejumlah ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, yang terendam banjir setinggi kurang lebih 50 cm. Banjir merendam sejumlah ruang perawatan, seperti ruang isolasi COVID-19, poliklinik rawat jalan, serta ruang bayi. Sejumlah pasien mengaku tidak bisa istirahat dan takut banjir semakin meninggi. Bahkan, mereka berharap bisa segera dipindahkan ke ruang yang di atas agar lebih aman. Hujannya tadi emang besar sekali, Bu? Besar sekali. Ya takut makin tinggi aja, Pak. Ini belum surut-surut. Harapannya gimana, Bu, keinginannya? Dipindahkan? Maunya dipindahkan. Ke ruangan atas? Iya, ke Melati. Airnya besar. Terus ini tuh air dari mana, kata saya ke suami saya. Berarti dari dalam, dari luar, sama dari kamar mandi. Kamar mandi. Sejak mulai jam berapa nih, Bu, mulai naik airnya? Nggak tahu, udah pas hujan aja. Keluarga pasien pun bingung saat menunggu pasien karena akibat banjir aktivitas mereka pun terbatas. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ribuan umat Katolik di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur memperingati Jumat Agung dengan menggelar ritual Jalan Salib. Sementara perayaan Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta berlangsung dalam suasana penuh toleransi. Prosesi Jalan Salib hidup dilakukan ribuan umat Katolik di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Ritual ini dimaksudkan untuk mengingatkan manusia agar tidak lagi berbuat dosa setelah Yesus menebus dosa manusia dengan wafat di kayu salib karena pengkhianatan muridnya yang bernama Yudas. Dalam prosesi ini digambarkan Yesus merelakan dirinya ditangkap oleh pasukan kerajaan Romawi untuk menebus dosa manusia. Penderitaan Yesus belum berakhir karena harus memikul salib dan menerima siksaan sebelum disalib di Bukit Golgota. Sementara itu, nuansa toleransi antar umat beragama begitu terasa saat pelaksanaan ibadat Jumat Agung di
di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Jumat sore. Lokasi Gereja Katedral yang berhadapan langsung dengan Masjid Istiqlal memunculkan suasana keberagaman antar umat beragama yang begitu indah. Di Gereja Katedral, para jemaat begitu hikmat menjalankan ibadah Jumat Agung sebagai rangkaian Pekan Suci 2022. Sementara di Masjid Istiqlal, umat Muslim nampak berkumpul begitu antusias untuk menjalankan ibadahnya. Meski berbeda keyakinan, kedua umat beragama ini saling menghargai satu sama lain dengan menjalankan ibadahnya masing-masing. Dari NTT dan Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Anda tertarik dengan pariwisata era baru berbasis konservasi? Anda bisa datang ke Panbil Nature Reserve di Batam, Kepulauan Riau. Nah, di tempat ini Anda bisa berinteraksi dengan berbagai jenis binatang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi destinasi wisata Panbil Nature Reserve di Batam, Kepulauan Riau. Selain bentang alamnya yang indah, destinasi wisata yang memiliki luas 200 hektar ini menampilkan atraksi berbagai jenis burung dan rusa sambar. Sandiaga juga berinteraksi langsung dengan rusa. Destinasi wisata yang ada di wilayah barat Indonesia ini telah menyerap 20.000 tenaga kerja. Di Panbil Nature Reserve ini adalah taman wisata alam, edukasi dan rekreasi muka kuning yang diarahkan untuk internasional, termasuk wisatawan dari Malaysia, dari Singapura, dan juga dari Korea. Kami diserahkan ini untuk menjaga kehutanannya juga, di samping untuk sebagai alternatif untuk seperti Bapak sampaikan tadi, wisata dari Singapura dan lokalnya. Dalam kunjungan kerjanya ke Batam, Sandiaga Uno juga menghadiri acara Batam Wonder Food and Art Ramadan. Dalam acara ini, Sandiaga berkesempatan mencoba teh tarik khas Melayu sebagai bagian pembuka acara seremonial. Dari Batam, Kepulauan Riau, Lisa Oktaviani, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Antisipasi kepadatan mudik Lebaran, pemerintah siapkan rekayasa lalu lintas. Informasinya sesaat lagi.